pertanyaan, apakah adik kandung dan anaknya termasuk keluarga? Jika korban diniatkan untuk keluarga, saya juga punya anak. Baik, ini mungkin yang dimaksudkan beliau di akhwat ya, punya adik, beliau juga tadi punya keluarga, adiknya punya keluarga, kan? Nah, kalau ingin dikorbankan atas nama keluarga, apakah bisa mencakup adiknya dan keluarga ini? Nah, ini bergantung teman-teman sekalian kepada susunan keluarga yang ingin diniatkan untuk korban. Saya beri contoh begini, misal saya misalnya Adi Hidayat, ya, saya punya keluarga. Sini ada istri, kemudian ada anak, ya. Saat yang bersamaan, saya juga punya keluarga besar, ya. Misal di sini ada keluarga besar dari ayah, kemudian ibu, ya. Dari sini saya ada kakak, kan? Pun demikian ada juga adik. Jika yang diniatkan untuk keluarga dibatasi di sini, misalnya keluarga Adi Hidayat mengambil kepada yang lelakinya, ya. Baik, jadi kalau nanti sudah diambil lelaki, nanti mencakup kepada perempuan dan turunan ke bawahnya. Ini umum, ya, di dalam bahasa Arab itu seringkali bin atau keturunan disertakan kepada ayah, dan ini nanti mencakup kepada perempuan dan turunan ke bawahnya. Baik. Fokus baik-baik, kalau dimaksudkan di sini saya berkorban atas nama keluarga Adi Hidayat, ya, entah itu menggunakan satu kambing misalnya, atau hewan sapi, atau bahkan unta. Maka yang dimaksud tercakup dalam korban ini adalah istri saya, kemudian anak-anak kami. Itu keluarga. Tapi kalau kasus yang Anda tanyakan, punya adik nih tadi, atau bahkan kakak misalnya ke sini, maka untuk mencakup ini semua, cara paling cepatnya adalah kurban itu niatkan atas nama keluarga besar dari ayah dan ibu di sini. Ya, keluarga besar misalnya ayah A. Ya, taruhlah kita beri nama misalnya di sini Hasan misalnya. Maka Anda katakan kurban atas nama keluarga besar Bapak Hasan. Ya, maka ketika disebutkan keluarga besar Bapak Hasan, masuk di sini kakak beserta keturunannya, adik beserta keturunannya, dan Anda pula beserta keturunannya, masuk istri dan juga anak. Nah, ini dari mana penamaan ini turun sampai dengan ke bawah? Satu, tadi saya katakan sistem penamaan dan keturunan dalam Al-Quran, kalau ingin mencakup seluruh keluarga besar ke bawah, maka ambil yang paling atasnya. Ini yang dicontohkan misalnya di Quran surah ketiga ayat 33. Bahkan surahnya ini diberi nama dengan nama keluarga besar, surah Ali Imran. Kan? Ali Imran. Tuh. Lihat baik-baik. Kenapa disebut Ali Imran, keluarga besar Imran? Ini untuk menunjuk Imran dan keturunan ke bawahnya. Imran menikah dengan Hannah, kan? Kemudian melahirkan siapa? Maryam. Ya. Dari Maryam turun siapa? Isa. Ya, alaihissalam jami'an. Tuh, ada Imrannya, ada Hannahnya, ada Maryamnya, ada Isa-nya. Jelas ya? Nah, jadi ini turun ke bawah keseluruhannya. Demikian pula dengan ini. Di sini di ayat 33 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Adam secara personal, Nuh secara personal, kemudian keluarga besar Nabi Ibrahim dan keluarga besar Imran. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Ya, ala Ibrahim. Siapa keluarga besar Ibrahim yang dipilih Allah itu? Bukan Nabi Ibrahim sendiri. Di sini ada dari jalur misalnya Sayyidah Sarah. Ya. Kemudian di sini ada jalur dari Sayyidah Hajar, misalnya kan? Baik. Di sini ada Nabi Ismail, ya. Sampai dengan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada Nabi Ishaq, ya. Dari Nabi Ishaq terus sampai ke Nabi Isa alaihissalam.
ya, dari Ishak, ada Yakub, ya, ada Yusuf, terus sampai ke Musa, ke Daud, ke Sulaiman, sampai dengan ke Nabi Isa alaihissalam. Jadi satu keluarga besar tuh, dari keturunan yang paling atas sampai dengan paling bawah, ini generasi ke 30 kurang lebih gitu kan. Nah, sampai sini. Wa ala Imrana alal alamin, dan keluarga besar Imran atas seluruh kekeluargaan di semesta alam. Jadi ini menunjukkan bahwa boleh kita berkorban, teman-teman sekalian, kalau ingin mencakup bagian-bagian ini dengan niatkan kepada ayah yang paling atas, maka ini akan tercakup keseluruhannya. Ini yang pernah tercatat dalam satu riwayat, Nabi SAW pernah berkorban lantas mengungkapkan sebuah kalimat, Allahumma hadza min Muhammad, ya, wa ala Muhammad wa ummat Muhammad. Ya Allahumma, ya Allah, mohon terima korban ini dari Muhammad SAW dan keluarga besar Muhammad SAW, yang mencakup keluarga beliau, ya, sampai dengan ke bawahnya. Kemudian wa umat Muhammad SAW, dan umat Nabi Muhammad SAW yang saya tegaskan kemarin selama hidupnya belum punya kesempatan untuk berkorban. Nah, ini lebih dahsyat lagi, mencakup keseluruhan yang lebih luas. Jadi ini dalil kalau tadi dengan satu keterbatasan, saya hanya bisa beli satu hewan kurban misalnya, tapi saya bermohon dengan satu hewan ini bisa mencakup kalangan yang lebih luas. Maka demikian caranya. Ya, kurang lebih demikian teman-teman sekalian. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Lalu kita lanjutkan, kita batasi dengan persoalan kurban dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, di saat pandemi seperti ini, mana yang lebih utama, berkorban atau bersedekah dengan niat membantu saudara kita? Mana yang paling prioritas? Atau bahkan itu bisa digabungkan? Ya, kalau kita melihat itu bisa digabungkan dan kondisinya bisa memungkinkan, bahkan ideal untuk melakukan itu, maka penggabungan lebih utama. Misal, dengan Anda berniat berkorban, bukankah saat bersamaan Anda pun membantu saudara-saudari kita yang tengah merasakan kesulitan tertentu dalam situasi seperti ini dengan cara membagikan bagian dari daging hewan kurban itu? Ya kan? Anda berkorban, kemudian dikemas dengan baik, dengan rapi, daging kurban itu dibagikan kepada saudara-saudari kita di masa-masa seperti ini yang mungkin yang dibutuhkan salah satunya adalah kekuatan pangan. Ya kan? Itu satu. Bahkan di beberapa tempat pembagiannya itu dikemas dengan kemasan yang lebih rapi, ya, seperti ada yang dikalengkan, ya, kemudian diberikan kepada tempat di pelosok-pelosok tertentu, ya, dan seterusnya. Dan ini jika dimungkinkan, ini akan lebih bagus penggabungan dua hal ini. Hanya biasanya begini, ada kejadian-kejadian spesifik yang mengikat satu keadaan tertentu yang tidak sama dengan yang lain. Misal, ya, dalam kondisi kita akan berkorban kepada Allah, misalnya tetangga kita punya kesulitan tertentu, apakah akan mengalami satu tindakan, ya, operasi misalnya karena penyakit tertentu, atau karena kondisi keuangan yang sulit, ya, ada hal yang memang dibutuhkannya bukan bagian dari daging kurban misalnya, maka mana yang kemudian didahulukan dalam hal ini? Tentunya kita kembali kepada fikih prioritas, ya. Fikih prioritas menunjukkan bahwa membantu dalam hal yang konteksnya sangat darurat lebih dibutuhkan, apalagi termasuk kepada kebutuhan 5 hal pokok, ya, yang masuk dalam maqasid syariah, ya. Ada hifdzun nafsi, ada menjaga jiwa, hifdzun nasali, menjaga keturunan, dengan hifdzul mali, menjaga harta dan yang lain sebagainya. Jadi jika ini kemudian terjadi, menjaga jiwa misalnya, kalau ini ada orang sakit mesti operasi, dan kalau tidak ada support ini secara ikhtiar bisa bermasalah serius. Ya, dibandingkan korban misalnya, yang ini bisa ditunaikan di waktu-waktu yang lainnya. Bahkan hukumnya bisa berbeda. Menolong orang dengan kesulitan kadar tadi itu bisa menjadi wajib jika kita mampu, ya. Dan korban itu sunnah muakkadah. Maka dalam kondisi ini kita bisa mendahulukan untuk membantu kawan yang kesulitan ini. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bisa mendapatkan 2 pahala di situ. Satu, pahala membantu saudara kita ini, dengan membantu dia, maka satu masa Allah akan memberikan kadar kemudahan saat kita mendapatkan kesulitan. Ini sudah rumus, ya. Jadi kalau kita sering berusaha membantu dengan niat ibadah, maka kehidupan kita pun akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datangkan bantuan-bantuan tertentu bahkan dari sisi-sisi yang tidak kita duga. Ya.
Kemudian yang kedua tadi pahala dari niat kurbannya. Ya, jadi dengan berniat itu, karena sudah ada wujudnya, dia sudah berniat, dan satu ibadah dihukumi dengan niatnya. Dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Ya, sungguh semua amalan itu dihitung berdasarkan niatnya. Ini yang pernah terjadi dalam satu riwayat bahwa seseorang, ini lebih luar biasa lagi, sudah siap untuk mengumpulkan bekal hajinya, akan berangkat menunaikan haji, tiba kemudian ada satu tetangganya kemudian menghubungi, menyampaikan, datang dan menginformasikan bahwa keluarganya sangat membutuhkan bantuan persis nilai bekal haji yang telah dia siapkan. Maka dengan segala ketawaduan dan ketulusannya, ia berikan bekal itu pada orang tadi tanpa pernah kemudian menggunjingkan, membicarakannya sedikit pun. Ya, dan dia tidak pernah menyampaikan, wah sebetulnya saya pengen haji tapi saya mau bantu Anda. Tidak, dia berikan sepenuhnya untuk kebutuhan orang tadi. Maka apa yang terjadi ketika diterima oleh orang tadi, kemudian Allah memberikan penerimaan terbaik. Bahkan ada satu berita menyampaikan bahwa orang ini telah mendapatkan dari pahala hajinya, bukan sekedar memberikan dari bagian pinjaman terbaiknya. Di sini ada yang mengaitkan dengan Quran surah ke-3 ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, tidak mudah mendapatkan sifat birrun. Birrun itu yang diburu oleh para jemaah haji untuk bisa mendapatkannya. Birrun itu kebaikan yang muncul setelah mengalami perjuangan untuk menyingkirkan sifat buruknya. Jadi kalau misalnya, mohon maaf sekali, sifat marah-marah yang tidak bertempatnya hilang, muncul sabar, dikoreksi dan dilontar, dihilangkan. Sifat misalnya, mohon maaf sekali, ada kata-kata kotornya hilang, muncul yang baik-baiknya, setelah saat haji dilontar, dihilangkan. Hilang buruknya, muncul baiknya. Kebaikan yang muncul setelah mengevaluasi kebaikan dan mengevaluasi keburukan dan meninggalkannya disebut birrun namanya. Ya, birrun, kalau melekat pada pemiliknya disebut mabrur namanya. Dari sini ada istilah haji mabrur, haji yang bisa menanggalkan sifat buruk sehingga ketika selesai haji menjadi lebih baik. Ya, nah itu asalnya birrun. Dalam Al-Quran ini dikaitkan dengan infak, satu pemberian. Lan tanalul birra, ya tidak mudah mendapatkan birrun, kamu tidak mudah mencapainya, ya hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu bisa berbagi dari apa yang kamu sangat inginkan. Pengen kurban tapi ada orang yang sangat membutuhkan. Dan itu melebihi kadar dari korban yang akan kita keluarkan dari sudut pandang hukum. Ketika kita berikan, sifat birrun itulah yang telah Allah persembahkan, Allah berikan untuk kita. Barangkali ada satu hadiah terindah yang Allah telah siapkan kepada kita dengan satu perjuangan tertentu. Jadi secara singkat, berikan bantuan kepada yang lebih membutuhkan dan semoga Allah memberikan dua pahala di sini, pahala menolong saudara kita dengan izin Allah dan juga pahala untuk niat berkorban. Baik, kita lihat lagi. Bismillah. Oh, ini tadi sudah, ya. Ini satu yang sama. Assalamualaikum Ustaz Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Saya masih pertanyaan yang kemarin, apakah jadi dosa atau jadi hutang? Karena udah berniat tapi dana untuk membeli hewan kurban dipinjamkan sama saudara. Tadi yang sudah saya sampaikan ya. Wallahu taala alam bissawab. Mohon izin saya batasi kepada yang terkait dengan persoalan kurban dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bolehkah saya meniatkan kurban untuk kakek saya yang sudah meninggal? Kata kakek saya mu'alaf 5 bulan sebelum meninggal. Seingat saya beliau belum berkurban. Semoga Allah memuliakan Ustaz dan keluarganya. Jazakumullah khair Ustaz. Semoga Allah memuliakan Anda dan semoga Allah memuliakan kakek Anda. Masya Allah, semoga mendapatkan husnul khatimah dan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga kita diikutkan pada nilai-nilai kebaikan yang telah beliau dapatkan. Sangat dibolehkan. Ya, sangat dibolehkan. Jadi Anda membeli satu hewan kurban, kemudian dikorbankan, diniatkan untuk kakek Anda yang telah wafat. Boleh-boleh saja di sini. Ya, apa di antara dalilnya? Dalilnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW tadi secara umum menyampaikan kurbannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat satu ala Muhammad, keluarga besar Muhammad SAW. Yang kedua menggunakan umat Muhammad. Ya, umat Muhammad SAW. Di keluarga besar beliau saja saat berkurban kan tidak semuanya masih hidup. Ada di antara putra beliau yang telah wafat, anak laki-lakinya kan wafat keseluruhannya. Ya. Al-Qasim, kemudian juga Ibrahim, ya itu kan wafat gitu, telah wafat. Kemudian juga istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah, ya radhiyallahu taala anha, ya telah wafat juga.
Tapi kan dimasukkan oleh Nabi SAW dalam keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Pun demikian umatnya. Bahkan jangankan yang telah wafat, yang sebelumnya mungkin telah syahid ya dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Ya saya, Anda, kita aja kan belum lahir pada masa Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi mengatakan umat Muhammad. Jadi ada umat Nabi Muhammad SAW di kemudian hari bahkan dalam kondisi ya dia belum punya kemampuan untuk berkorban. Maka dalam konteks ini terwakili oleh keadaan tadi. Maka saya cenderung pada pendapat kalangan ulama yang mengatakan boleh berkorban atas nama orang yang telah wafat ya dengan niat dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya dan pahala yang mengalir kepadanya sampai di alam kuburnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum. Apakah boleh berkorban tapi uangnya menghutang dari orang? Dua kondisi. Ya, dua kondisi. Kondisi pertama, jika utang itu utang terbatas yang sekiranya ya ada tempo untuk bisa membayarnya dan itu telah diprediksi sebelumnya, dihitung. Ya, dengan contoh begini misal. Biasanya gajian tuh tanggal 25, ya kan? Nah, kemarin tanggal 23 ya itu sudah mulai ya siap-siap misalnya untuk bisa kurban. Sementara gajian tanggal 25, Anda prediksi nih dengan hitungan yang biasa rutinitasnya tanggal 25 gajian tapi penyediaannya dari mulai tanggal 23 misal ya. Nah, karena Anda melihat bahwa ada potensi bayar ya dan ini rutin biasa terjadi, anggaran sudah ada, itu sah-sah saja Anda kalau mau minjam. Ya, dengan cara juga memberitahu kepada keluarga bahwa ini saya minjam, ya kemudian nanti insya Allah kita bayarkan dari sini, dari hasil yang biasa bulanan kita dapatkan. Penting untuk menyampaikan kepada keluarga, karena kan kita tidak tahu kapan kita wafat. Boleh jadi tanggal 24 wafat, kan? Atau 23-nya bahkan wafat. Jadi keluarga tahu ketika uang itu datang, nah ada hak kemudian utang yang bisa dibayarkan. Itu tidak ada masalah jika memang dengan izin Allah diketahui bahwa hari tertentu uang akan diterima untuk dibayarkan. Tapi kalau kondisinya menyulitkan, maka tidak ada paksaan dalam menunaikan ketentuan syariat dalam agama dan tidak boleh memberikan beban. Ya, awas hati-hati, agama datang memberikan kemudahan, bukan beban. Ya, banyak dalilnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak bisa seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di luar kadar kemampuannya. Inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan selalu ada kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Artinya kalau ada orang memaksakan diri mencari yang sulit di sini, maka dia telah menyalahi kehendak Allah Subhanahu wa taala dan itu maksiat. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam menunaikan syariat dalam agama. Ya, karena itu jangan sekali-kali misalnya untuk korban nih karena setahun sekali saya pengen minjam dulu. Ya, pokoknya bayarnya gimana terserah nanti. Jangan. Itu bahkan menyalahi nanti satu ketentuan yang bisa berakibat fatal. Ya, ada ketidakmampuan untuk membayar menjadi persoalan serius nanti ke depan. Ya, bayar hutang hukumnya wajib. Ya, sedangkan Anda berkorban sunnah muakkadah, wajib di atas sunnah. Bagaimana kemudian Anda mendahulukan yang sunnah sementara menyalahi atau melampaui yang wajib hukumnya jika memaksakan untuk meminjam tadi. Ya, karena itu lihat kondisinya. Jika memungkinkan, alhamdulillah. Jika tidak memungkinkan, tidak dipaksakan, tapi berusaha untuk berazam, bertekad, satu saat bisa berkorban. Ya, atau Anda misalnya menjual sesuatu yang kebutuhannya sudah sekunder atau tersier. Ya, kebutuhan kedua, ketiga, yang bukan kebutuhan pokok lagi. Ya, Masya Allah misalnya ini kan aneh-aneh sekarang, aneh-aneh luar biasa. Ya, musim handphone pada beli handphone, musim batu cincin pada beli cincin, nggak lihat harga. Musim sepeda pada beli sepeda, musim kurban kok yang dibeli tusuk sate sama arang. Ya, harusnya kan yang dibeli hewannya. Ya, kan aneh ini. Ya, jadi kadang-kadang dunia itu cepat untuk direspon, tapi urusan akhirat nggak masuk logika gitu. Ya Allah Ta'ala alam bissawab. Ya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain salat sunnah, sunnah rawatib dan bacaan Al-Quran, awalan apa yang harus saya baca di 10 bulan Dzulhijjah? Syukran Ustaz, semoga Allah selalu melindungi dan tetap istiqamah. Semoga Allah muliakan Anda dan semoga Anda tetap istiqamah. Saudariku yang insya Allah muliakan serta Anda keluarga, saya pernah menyampaikan di ta'lim sebelumnya untuk mengeluarkan menu-menu yang bisa kita maksimalkan.
paling gampangnya Nabi menyebut dengan amal saleh. Ya min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri. Demikian riwayat yang sampai dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berdasar keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu perjalanan hari dalam hari-hari yang kita lalui selama setahun saat amal soleh itu begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini poinnya amal soleh. Jadi semua amal yang berpeluang jadi soleh. Ya, ada amalan fisik seperti sholat, ya kan? Sholat apa saja jenis yang Anda keluarkan? Ya, bacaan Al-Quran, bisa baca, bisa mengkaji, bisa juga menghafal, silahkan. Ya, zikir itu amal saleh. Zikir itu bisa dengan doa, perbanyak doa, bisa, silakan banyak berdoa. Kemudian juga ada yang zikir dengan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tahmid, tasbih, takbir dan sebagainya, ya kan? Boleh, itu amalan fisik. Ada amalan dengan harta, ya, seperti misalnya infak, ya kan, sedekah. Sekarang cari, keluarkan poin-poinnya. Anda ingin berinfak misalnya, ada anggaran berapa nih? Anggaran berapa untuk di 10 hari pertama ini? Bisa Anda bagi. Yang paling utama kan kurban. Ya, kurban karena ini sunnahnya datang setahun sekali. Di bawah itu bisa Anda anggarkan misalnya infak. Taruhlah Anda punya 5 juta. 3 juta untuk kurban 1 bagian sapi atau beli kambing, 2 juta misalnya Anda bisa pecah selama 10 hari. Per hari 200.000, berikan kemana? Ya, untuk infak, ya sifatnya infak bisa misalnya umum, fisabilillah. Ya, bisa Anda cari misalnya fuqara, masakin, yatim, ya, dan sebagainya, atau ke sekolah-sekolah membutuhkan. Saya lihat ada beberapa siswa-siswa yang kesulitan saat pandemi ini, misalnya Anda bisa infakkan dengan berikan perangkat tertentu, ya, untuk dia bisa belajar dengan baik. Atau yang spesifik 5 golongan yang di Quran surah kedua Al-Baqarah, itu kan ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya padamu apa dan kepada siapa infak itu diberikan. Yaqul ma anfaqtu min khair, katakan kalau mau infak yang bagus-bagus, pertama lil walidain, pada orang tua, wal aqrabin, kerabat terdekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang yang kesulitan di perjalanan. Jadi Anda bisa maksimalkan 5 hal ini, ya. Itu yang bisa kemudian dimaksimalkan, amalan fisik, amalan harta dan fisik. Ini barangkali bagi yang menunaikan ibadah haji, ya, dan juga umrah di tahun ini, itu bisa dimaksimalkan dengan baik dan terbatas sifatnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jika saya berkorban sapi patungan dengan tetangga 7 orang, apakah bisa saya niatkan untuk keluarga? Bisa. Bagian Anda niatkan misalnya untuk keluarga, boleh. Ya, misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk sapi dan unta 7, untuk kambing cuma 1 saja, ya. Jadi kalau Anda berniat misalnya dengan tetangga 7 orang, siapa saja, Pak Ahmad, Pak Asep, Pak Hasan, Pak Husain, misalnya kan, Pak Khudori dan sebagainya, 7 orang, Anda masuk di situ. Ya, Anda boleh misalnya niatkan bukan untuk Anda, misalnya untuk keluarga besar atau keluarga Anda. Ya, keluarga Adi Hidayat masuk di situ, maka 1 bagian itu mencakup keluarga saya di situ. Ya, Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya berniat hendak berkorban untuk keluarga besar saya, seekor kambing di negara lain seperti Syria, apakah boleh jika saya tidak memberitahu mereka tentang niat berkorban ke atas saya dan mereka? Terima kasih. Semoga Allah meridai segala usaha-usaha dalam memberi ilmu pada ummah. Amin. Semoga Allah muliakan Anda dan keluarga besar Anda. Untuk korban, kalau untuk masyarakatnya tidak harus Anda beritahu, tapi untuk pemotongnya Anda harus sampaikan. Ya, karena ketika dipotong itu kan nanti akan dibacakan oleh yang akan memotong itu, menyembelih itu. Ya, kalau niat itu hubungan Anda dengan Allah. Ya, Anda sampaikan, ya Allah, saya pengen korban ini, dan ini niat membedakan 2 hal. 1, ibadah dengan rutinitas. Ketika Anda niatkan jadi ibadah, ketika tidak diniatkan jadi rutinitas. Contoh paling gampang, ya, Anda mau makan diniatkan misalnya untuk ibadah, maka menjadi ibadah. Nanti itu akan jadi nutrisi untuk menguatkan ibadah, bisa membuat Anda kuat untuk sholat, kuat untuk baca Quran. Tapi kalau tidak diniatkan ibadah, tidak Anda doa atau tidak Anda niatkan karena Allah, Anda gak baca bismillah misalnya, atau doa untuk makan, maka seketika jadi rutinitas saja. Maka energi dari makanan itu hanya akan menjadi penguat dalam urusan dunia. Untuk ibadah sulit dia menjadi kekuatan, karena itu bisa jadi malas untuk sholat, malas untuk baca Quran. Ya, yang kedua, niat itu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya.
Anda mau sholat zuhur dengan asar, apa bedanya? Kan sama-sama 4 rakaat. Selain waktu, ya niatnya. Waktu bahkan bisa berkumpul kalau jamak takdim, jamak takhir. Sama-sama di waktu yang sama. Yang membedakan apa? Niatnya. Pun demikian dengan korban ini, ketika Anda mau meniatkan apakah ini korban atau akikah, Anda niatkan korban, maka Anda niatkan niat hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk membedakan itu maksud nanti ketika disembelih, maka Anda sampaikan kepada penyembelih, ini korban atas nama si fulan. Karena itu Nabi ketika beliau berniat untuk berkorban, kemudian melafadzkan proses pengorbanannya ya dengan mengatakan Allahumma hadza min Muhammad. Allahumma laka hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Disebutkan dari si fulan, ya Allah, korban diniatkan dariku untukmu ya Allah, ini dari Muhammad, keluarga besar Muhammad dan umat Muhammad SAW. Karena itu ketika Anda menitipkan kepada penyembelih tertentu, maka penyembelih itu akan mengatakan korban dari si fulan, korban dari si fulana, keluarga dari keluarga fulan. Ya, Anda tidak harus bikin spanduk misalnya atau status di media sosial. Hari ini alhamdulillah berkorban untuk syariah. Tidak harus demikian. Cukup Anda sampaikan kepada panitia korban, maka mereka yang akan bacakan. Dan semoga, saya yakin ini adalah usaha untuk menjaga niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua itu diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sementara waktu teman-teman sekalian ini yang disampaikan. Satu lagi nih ya, satu lagi ini yang sering terjadi. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh disingkat boleh ya. Kalau terlalu banyak mengetik, tapi kalau diucapkan akan lebih bagus disampaikan umum ya. Lengkap. Assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sebetulnya disingkat juga, terutama dalam tulisan WhatsApp ya atau SMS Anda ingin ketik. Kalau terlampau panjang situasi darurat misalnya, Anda tulis salam. Boleh. Itu singkatan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ditemukan di Quran? Misalnya di Quran surah ke-51 ya di ayat ke-24 ya dan seterusnya sampai 30 kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan para malaikat. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Pernahkah Anda dengar ya kisah tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim yang kemudian datang dimuliakan ya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Ya, ketika mereka datang bertamu mengucapkan salama, ya assalamualaikum. Qala salam, dijawab oleh Nabi Ibrahim salam. Jadi assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh ada singkatan, ya cuma dalam pengucapan akan lebih bagus jika disampaikan sempurna. Bagaimana hukum berkorban dengan cara arisan Ustaz? Tiap tahun arisan dikocok dan yang keluar itu yang berkorban. Jika yang dimaksud dalam arisan ini kemudian memenuhi unsur untuk berkorban, jumlahnya misalnya tepat, ya untuk kambing atau untuk sapi, boleh-boleh saja. Karena ketika keluar nama itu, harta itu sudah milik dia. Cuma dengan catatan, karena milik itu kan terikat dengan iuran, ya, maka dia pun harus memenuhi iuran selanjutnya. Misal, berkorban 7 orang nih, ya, terus arisan 7 orang itu. Nabung kan, selama setahun misalnya. Nabung, keluar si fulan. Ya, untuk satu bagian misalnya. Ya, kambing kah atau sapi kah, sah hukumnya untuk keluar karena ketika keluar uang itu milik dia, sudah jadi milik penuh. Nah, cuma persoalannya dia pun harus membayar lagi nanti untuk iuran berikutnya. Jangan sampai kemudian dia ambil itu besoknya dia nggak ikut bayar lagi. Nah, itu persoalan serius ya, itu tidak dibenarkan yang demikian. Baik, tapi kalau Anda misalnya mau lebih bagus begini, kenapa tidak korban 7 orang ya dengan cara iuran tadi, telah namanya arisan misalnya kan, 7 orang iuran atau Anda sebut dengan arisan, nanti dikeluarkan dulu harganya. Misalnya 7 untuk satu sapi ya atau satu kerbau misalnya. Keluarkan harga kerbau sapi berapa sekarang? 21 juta. Bagi 7 orang berarti 3 juta. Lalu dalam 3 juta ini dibagi misalnya 12 bulan ya. Anda keluarkan tuh 3 juta dibagi 12 bulan. Anda iuran misalnya ya per bulan Anda keluarkan sekian, per bulan Anda keluarkan sekian, per bulan Anda keluarkan sekian. Jadi sampai kemudian di akhir mendapatkan satu orang 3 juta rupiah. Kan nggak banyak tuh kalau sebulan misalnya dikeluarkan sekitar 250.000 ya per bulan. Ya 250.000 taruhlah paling banyak 300.000 sehingga ada 3.600.000. 300.000 dibagi 30 jatuhnya berapa? Ya kan sedikit kan? Ya kan? Ya cuma 1.000 rupiah sehari, 1.000 rupiah sehari, 1.000 rupiah sehari. Ya 1.000 rupiah, 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Kemudian sampai dengan 10.000 rupiah ya, 10.000 rupiah kemudian kali 30 300.000 dapat, dan itu bisa dikeluarkan selama setahun. Jadi begitu dapat setahun
21 juta lebih, bahkan dengan 600 ribunya, ya, lebih di situ. Bahkan bisa jadi dapat 22 juta sekitar 800 ribu, ya, 22 juta 800 ribu, 21 jutanya untuk sapi, 1.800.000-nya untuk misalnya biaya potong, plastik dan sebagainya. Jadi ketika dapat itu selama setahun, untuk Anda 7 orang yang iuran tadi, itu sah dilakukan, ya. Dan itu sangat memudahkan, sangat memudahkan. Nah, coba deh yang suka merokok tuh, coba aja simpannya uang itu, alihkan untuk kurban, dan saya punya keyakinan insya Allah gitu, itu bisa lebih bermanfaat. Coba Anda merokok untuk diri pribadi Anda, kalau 20.000 untuk Anda saja, 20.000 itu berikan pada istri Anda. Istri Anda akan robah itu jadi masakan, jadi makanan. Anda 20.000 merokok hanya untuk Anda saja, tapi Anda kasih istri Anda jadi untuk keluarga besar. Anda bisa kebayang nggak? Jadi siapa yang egois selama ini? Anda sendiri kan yang gunakan itu untuk diri Anda. Sementara kalau Anda berikan kepada istri, jadi untuk makanan bersama gitu. Dan berapa yang bisa menikmati itu? Mohon maaf kalau kalimatnya agak kurang berkenan, tapi itu sekedar kita untuk berpikir jadi lebih maksimal gitu ya. Mungkin bagi sementara orang nilai tertentu itu sangat berharga ya. Wallahu taala alam bisawab, semoga Allah ampuni ya, kita semua. Saya kira itu teman-teman sekalian, kalau ada yang kurang berkenan atau tidak tepat, mohon bisa merujuk kepada keterangan ulama-ulama lain yang insya Allah pendapatnya lebih baik, lebih mendapat petunjuk dari Allah, dan silahkan amalkan dengan sebaik-baiknya. Dan kalaupun ada kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya, kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan, dan semoga Allah membimbing kita senantiasa lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.